Saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Aryo Jeding yang lokasinya masuk di Kabupaten Tulungagung. Mari kita telisik Candi Aryo Jeding. Sejak peradaban di Blitar diantaranya dapat disimak dari cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Cerita tersebut menyatakan bahwa di masa silam, tepatnya di masa akhir kerajaan Majapahit di Blitar, berdiri sebuah kerajaan kecil. Sebagai sebuah kerajaan swapraja, pemangku kekuasaan Blitar beberapa kali memindahkan pusat pemerintahannya. Menurut tutur cerita, pusat pemerintahan Blitar saat itu berada di tempat yang saat ini bernama Desa Aryo Jeding. Desa yang kini masuk wilayah Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Di Desa Aryo Jeding terdapat sebuah reruntuhan candi yang oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai bekas pusat pemerintahan Kabupaten Blitar di masa silam. Wujud candi tersebut saat ini sudah tidak utuh lagi. Candi tersebut diberi nama Candi Aryo Jeding atau biasa juga disebut dengan nama Candi Nilo Suwarno. Petilasan situs Aryo Jeding sendiri sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Di tempat inilah diyakini sebagai tempat awal mula berdirinya Kadipaten Blitar. Keyakinan masyarakat setempat dilandasi dengan ditemukannya sejumlah umpak yang merupakan bekas tempat menaruh soko guru pendopo Kadipaten Blitar. Sedangkan di sebelah utaranya banyak ditemukan sumur-sumur kuno. Sumur-sumur kuno tersebut menandakan bahwa di daerah ini pada masa lampau telah terdapat pemukiman penduduk yang cukup ramai. Situs ini memiliki banyak sebutan mulai dari Candi Nilo Suwarno hingga Siti Hinggil. Sebutan Candi Nilo Suwarno ini didasarkan penemuan beberapa kala yoni, arca-arca, dan beberapa komponen candi lainnya di reruntuhan situs ini. Sebutan Siti Hinggil disematkan karena ditemukan bekas bangunan Kadipaten Blitar di daerah situs ini. Siti Hinggil sebagai tempat yang tinggi pada umumnya menggambarkan bahwa di daerah tersebut berdiri sebuah kerajaan besar ataupun kecil. Kadipaten Blitar pada waktu itu merepresentasikan diri sebagai kerajaan kecil. Sayangnya di zaman G30 SPKI dulu tempat ini diserang orang yang tidak dikenal dan dihancurkan. Dulu di tengah situ juga ada pohon beringin yang sangat besar. Sebagai seorang adipati dalam menjalankan tugas pemerintahan, Adipati Aryo Blitar I dibantu oleh seorang pati yang bernama Ki Ageng Sengguru. Berdasarkan cerita, Sengguru berasal dari Lumajang dan masih satu perguruan dengan Nilo Suwarno. Karena masih satu perguruan, Nilo Suwarno dan Sengguru memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun demikian, dalam politik tidak akan ada kawan yang abadi dan lawan yang abadi. Dari sinilah konflik perebutan kekuasaan dimulai. Sengguru memiliki istri bernama Dewi Sulastri. Dewi Sulastri ini digambarkan sebagai sosok yang haus kekuasaan, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ia pun memulai menghasut suaminya untuk melakukan konspirasi menggulingkan sang adipati. Sengguru itu pun sebenarnya orang baik, tapi istrinya yang jahat dan haus kekuasaan. Melihat istri sang adipati yakni Dewi Rayung Wulan hidup enak sebagai permaisuri, dia berambisi menjadi ratu. Akhirnya Sengguru dihasut untuk menggulingkan adipati. Dengan tipu muslihat, Sengguru akhirnya berhasil membunuh Adipati Aryo Blitar I di Malang. Dengan segala tipu muslihatnya, Pati Sengguru
merencanakan pembunuhan Adipati Aryo Blitar I dengan cara memperdayai permaisurinya yang saat itu sedang hamil. Dengan dilandasi niat buruk, Sengguru menyarankan kepada permaisuri untuk memakan ikan emas Baderbang Sisik Kencana untuk kebaikan si Jabang bayi. Permaisuri pun terpancing dengan hasutan Sengguru dan meminta dicarikan ikan tersebut. Permaisuri Adipati Aryo Blitar I bernama Dewi Rayung Wulan Putri dari kerajaan Kartasura. Kalau Nilo Suwarno menurut kepercayaan adalah putra dari Ronggolawe. Permintaan permaisuri itu pun disetujui oleh Adipati Aryo Blitar. Adipati kemudian memerintahkan kepada orang kepercayaannya untuk mencari ikan tersebut. Namun dengan segala tipu muslihatnya, Pati mengelabui sang Adipati bahwa sebaiknya jika anak pertama biarlah romonya sendiri yang mencari. Adipati percaya dan langsung bergegas menuju ke Kedung Gayaran, Malang untuk mencari ikan emas Baderbang Sisik Kencana itu. Setibanya di Kedung Gayaran, Adipati langsung memutuskan untuk mencari ikan tersebut. Saat itu di tengah-tengah pencarian ikan, ia tidak mengetahui bahwa nyawanya akan terancam. Ikan yang dicarinya tersebut hanyalah sumping emas milik sang Pati yang dilemparkan ke dalam kedung sehingga dari permukaan terlihat seperti ikan emas. Jebakan ini telah disiapkan oleh sang Pati oleh bawahannya, yaitu Simo Lurik dan Macan Lurik. Ketika Ki Ageng Nilo Suwarno tengah asik menjala ikan, naas sekali jala yang ada di sana tersangkut dan merupakan bagian dari strateginya sang Pati. Kemudian langsung menyelam untuk membenarkan jalannya. Di tempat tersebut sang raja dibunuh dengan dilempari batu oleh abdi Ki Ageng Sengguru, dan konon Ki Ageng Nilo Suwarno akhirnya moksa. Ki Ageng atau Adipati Nilo Suwarno moksa hilang bersama raganya. Setelah pembunuhan Adipati Nilo Suwarno berhasil, Sengguru kemudian naik takhta dengan bergelar Adipati Aryo Blitar II. Dewi Rayung Wulan kemudian keluar dari keraton dan melahirkan anak bernama Joko Kandung. Setelah dewasa, Joko Kandung membalas dendam dan berhasil membunuh Sengguru. Sengguru saat itu ketakutan dengan perlawanan Joko Kandung. Dia lalu lari ke Patian dan berhasil dibunuh di sana. Istri dan anak Sengguru pun juga dibunuh oleh Joko Kandung karena belani. Anak Sengguru bernama Joko Plontang. Setelah membunuh Sengguru, Joko Kandung kemudian merebut kekuasaan dan bergelar Adipati Aryo Blitar III. Dia kemudian mengosongkan pusat pemerintahan Kadipaten Blitar dan memindahkan kerajaan ke tempat yang saat ini dikenal dengan nama Kelurahan Blitar yang berada di pusat kota Blitar. Pusat pemerintahan Kadipaten dipindahkan atas perintah dari Keraton Surakarta. Saat itu Kadipaten Blitar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Surakarta Hadiningrat. Sunan Pakubuwono meminta Joko Kandung memindahkan pusat Kadipaten karena di Kadipaten yang lama telah terjadi pertumpahan darah. Dalam perkembangannya, Desa Aryo Jeding kemudian masuk dalam wilayah Kabupaten Tulungagung setelah ada pemekaran wilayah. Menanggapi cerita tutur yang bersumber dan berkembang di kalangan masyarakat Aryo Jeding terkait dengan Aryo Blitar dan Candi Nilo Suwarno. Sejak dahulu kala, Blitar terletak di selatan daerah Selatan Kauripan. Daerah yang dimaksud adalah Kadiri. Sejarah mencatat jika Blitar terletak di utara Sungai Brantas. Kitab yang bernama lain Desa Warnana melanjutkan uraian jalannya rombongan Raja Hayam Wuruk selalu dilakukan pada saat musim kemarau. Beliau tidak berani melaksanakan perjalanan di musim penghujan.
dalam perjalanan ini Raja Hayam Wuruk juga mengunjungi Candi Simping, kemudian tamasya ke pantai selatan dan kembali ke Candi Simping yang kala itu tengah direnovasi. Setelah itu Raja pulang ke pusat pemerintahan di Trowulan karena Patih Gajah Mada sedang sakit. Sejumlah kritisi terkait dengan situs Aryo Jeding berdasarkan tinggalan arkeologi di tempat Candi Nilo Suwarno, dari segi arsitekturnya mirip dengan lainnya, yaitu candi di masa Hindu-Buddha sebagai tempat peribadatan. Selain candi yang sudah runtuh, ditemui tinggalan-tinggalan lain berupa sumur kuno dan kompleks makam kuno yang terletak di sebelah timur yang sama-sama berada di tepi Sungai Brantas. Biasanya daerah yang terletak di pinggir sungai besar umumnya dipergunakan sebagai lalu lintas perdagangan. Termuat dalam prasasti Pertapan atau Subhasita yang menerangkan bahwa Padlegan berada di pinggir sungai. Menariknya Padlegan yang berarti tempat ikan. Besar kemungkinan daerah Aryo Jeding atau Nilo Suwarno sekitarnya yang berbatasan langsung dengan wilayah Blitar Utara sebagai penghasil atau pemelihara ikan, bahkan dulunya penyuplai ikan sungai terbesar. Tidak mengherankan apabila cerita tutur dari masyarakat turun-temurun berkembang di masyarakat sekitar adanya penangkapan ikan oleh Nilo Suwarno yang kemudian dilempari batu oleh Sengguru dan meninggal. Ayo jelajahi Candi Aryo Jeding, menyaksikan jejak sejarah yang tersisa. Candi Aryo Jeding di Tulungagung adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia. Meski kini hanya menyisakan reruntuhan akibat peristiwa G30 SPKI, candi ini tetap memancarkan aura kebesaran masa lalu. Setiap batu yang tersisa menyimpan cerita tentang peradaban, perjuangan, dan peristiwa kelam yang pernah melanda negeri ini. Kunjungi Candi Aryo Jeding dan jadilah bagian dari upaya pelestarian sejarah. Dengan melihat langsung situs ini, Anda tidak hanya menyaksikan peninggalan masa lalu, tetapi juga membantu menjaga memori kolektif bangsa kita. Bersama kita rawat dan lestarikan warisan yang tersisa, agar generasi mendatang tetap dapat belajar dari masa lalu. Ini adalah Candi Aryo Jeding yang lokasinya berada di perkampungan penduduk masuk Kabupaten Tulungagung. Jadi situs Aryo Jeding ini terletak di Desa Aryo Jeding, Rejo Tangan. Situs Aryo Jeding memiliki berbagai sebutan, yaitu Candi Nilo Suwarno hingga Sitinggil. Kurang jelas mengapa begitu banyak sebutan untuk situs ini, tapi yang menarik adalah situs Sitinggil, tempat tinggi atau balai. Nah, ini apakah sebutan ini mencerminkan bagaimana bentuk asli dari situs yang telah runtuh ini? Yang jelas reruntuhan situs ini masih dapat ditemukan beberapa fragmen kala, yoni, arca-arca, dan beberapa komponen candi lainnya. Hingga saat ini belum diketahui keterangan apapun tentang keberadaan situs Aryo Jeding ini. Kita masuk ke candinya. Jadi ini lokasi dari Candi Aryo Jeding. Nah, ini ada fragmen-fragmen lingga dan yoninya masih ada ini. Lengkap sekali ya, lengkap sekali. Kemungkinan letaknya berada di tengah-tengah sini. Menurut penduduk setempat tahun 65 candi ini masih ada, tapi sejak adanya pertumpahan darah G30 SPKI, banyak sekali candi-candi yang diruntuhkan, dihancur leburkan.
padahal tidak bersara candi ini. Candi ini adalah jejak sejarah kerajaan di masa lampau. Tidak bersara tapi diikutkan, dihancurkan semuanya. Nah ini contohnya fragmen-fragmen. Nah ini ada berupa batu-batu tengah candi ya. Ini contohnya ini, lingga dan ruangnya masih ada, meskipun letaknya kecil-kecil ya, letaknya kecil-kecil. Nah ini pelipit dari candinya juga masih ada. Ini sudutnya, batunya batu andesit kuno ya, batu andesit kuno khas kerajaan Majapahit. Ini sudut candinya, pelipitnya juga masih ada. Nah ini sudut-sudut candi. Nah kaitannya dengan ini semuanya juga masih komplit ya, tinggal menyusun kembali letak dari batu-batuan ini. Nah ini arca Dwarapala juga masih ada, tapi tinggal separuh ya, tinggal separuh. Harusnya ini utuh, separuhnya lagi mungkin sudah hancur pada saat dihancurkan G30 SPKI dulu. Nah ini harusnya ada separuh lagi, yang mana biasanya arca ini berada di atasnya pintu masuk ke ruangan candi. Nah ini contohnya fragmen-fragmen yang masih tersisa, fragmen-fragmen yang masih tersisa. Nah ini contohnya. Nah ini sudut bagian atas ya, sudut bagian atas dari candi. Nah ini berbentuk flora ya. Ini juga ada kaki, biasanya kaki patung hewan dan lain sebagainya. Nah ini batang tubuh dari arca ya, arca. Nah ini batu-batuannya. Nah ini lingga dan yoninya masih utuh sekali, luar biasa sih ini ya. Batu lingga dan yoninya juga masih utuh di sini. Nah ini contohnya. Nah ini isian batu bata merah ya, batu bata merah semuanya masih ada. Cuman sayangnya dihancurkan dulunya oleh pertumpahan darah G30 SPKI dulu. Dianggap mungkin bersalah atau apa, saya belum tahu. Ya. Ini fragmen-fragmen dari candinya masih ada juga, lingga dan yoninya masih ada semuanya di sini. Nah ini saya nggak tahu kenapa ini potongan-potongan dari patung ya. Ini ada kaki, ini ada patung. Nah, ada patung tertentu ya. Ini ada patung tertentu, fragmen dari candi ya. Ini ada kaki. Nah ini candi Aryo Jeding. Ini tampilannya jadi sudah rusak parah sekali. Mungkin posisinya sekarang candinya di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah ini. Cuman pada saat pertempuran G30 SPKI dihancurkan sama oknum-oknum G30 SPKI yang candi tidak bersalah. Akhirnya generasi mendatang nggak akan tahu keberadaan dan megahnya candi ini. Nah ini contoh-contoh fragmen yang tinggal sisa-sisa saja ya. Ini contohnya juga ada patung ya, ada kaki, ini ada patung badan, ada badan tertentu ya, kepalanya apa dan lain sebagainya belum tahu ya. Ini contohnya seperti ini. Ini ada kaki ya, ada kaki, ada batu-bata merah ya. Ini ada patung juga, fragmen patung, dan masih banyak lainnya. Dwarapalanya pun tinggal separuh di sini, Dwarapala tinggal separuh. Ini ada patung yang mestinya arca yang ada di kanan atau kiri pintu masuk ke ruangan candi. Yoni dan lingganya, lingga dan yoninya masih utuh ya. Ini sisa-sisanya, sisa-sisa penghancuran dulu ya. Mestinya ada di sekitar sini candi yang megah ya, Aryo Jeding ini. Sayang sekali generasi muda kita nggak bisa melihat kemegahan dari candi ini. Khas sebenarnya adalah batu andesit, candi-candi khas dari Majapahit ya. Khas Majapahit, isiannya berupa batu bata merah yang ukurannya cukup tebal dan besar. Ini tampak seperti ini candi-candinya.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk bisa kita teladani dan kita buang sisi-sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin 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 ya robbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Aryo Jeding. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.